ujung guyu, putarin guyu ya bujar iki koyoan. Oke, ya. 1, 2, 3. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Oke. Hai bina najau ya jindirosia fi hadanahas fi qiraat til basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Said, Sa'idul mubarak. fahalkum. Ana bil khair. Alhamdulillah. Pelajarannya hari ini apa? Indonesia. Apakah ada temanmu yang tidak masuk? Ada. Mana dulu? Adalah sakit. Sakit. Abi kemana? Sakit. Izin sakit tadi. Yang lainnya masuk semua? Masuk. Oke. Sekarang bahasa Indonesia. Silakan dibuka materi yang sudah pernah kita bahas. Coba dibuka halaman 50. Adel. Halaman 50 sudah dibuka? Coba dibaca yang poin 3, yang surat pribadi, dibaca ulang Adiba. 3. Surat pribadi. Surat adalah media komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberi maksud, pesan, dan pengirim. Surat pribadi biasanya ditujukan kepada saudara, teman, atau keluarga. Surat pribadi memiliki ciri-ciri, antara lain tidak menggunakan kod surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis, serta format surat bebas. Oke, stop. Perhatikan. Apakah ada yang tahu apa itu surat pribadi? Orang yang menggunakan kata santai dan sopan. Kata santai dan sopan. Selainnya, suratnya santun. Suratnya berbau apa? Sifatnya bagaimana? Sopan. Sopan. Resmi atau tidak? Resmi. Resmi atau tidak? Nah, di sini kan ada yang tadi tidak menggunakan kod surat, tidak ada nomor surat. Berarti tidak. Berarti resmi atau tidak? Tidak. Kira-kira kalian tahu nggak bentuk surat pribadi itu bagaimana toh? Aku tahu. Ada yang memiliki sahabat yang jauh dari rumahmu? Ada. Oke, Husna, sahabatnya dari mana? Di mana rumahnya? Jauh nggak? Lumayan. Sahabatmu rumahnya mana? Apa tonggo? Caruban. Atau dengan saudaranya Nafisa? Mana? Ponorogo. Seril? Di Surabaya. Waduh. Vivi di mana? Di Madiun. Hibah? Ya, saudara boleh. Di mana? Kalimantan Timur. Ayo, 100 ya 300. Kirim pos. Anula? Merauke. Kira-kira dengan adanya saudaramu, sahabatmu yang rumah jauh mah, kira-kira kalau kita kirim surat bisa sampai atau tidak? Bisa. Nah, kira-kira kalau kalian itu pas ketemu sahabatmu, ketemu saudaramu yang biasanya kalian ajak curhat, kalian mengobrolkan apa saja? Ngobrol apa? Apa saja yang kamu suka? Main masak-masakan? Kapan main badminton berarti gitu ya? Kamu kan kangen nggak sama orang-orang yang jauh dari kamu seperti itu? Dari ini kita akan belajar tentang membuat surat pribadi. Perhatikan.
belajar mengenal bagian-bagian surat. Apa yang dimaksud dengan surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Kepada siapa kita bisa mengirim surat? Kita bisa berkirim surat kepada saudara ataupun kerabat di lain kota maupun teman yang rumahnya berada jauh dari kita. Apa sajakah bagian-bagian yang ada di dalam surat? Surat pribadi terdiri atas ada tempat dan tanggal menulis surat, ada nama yang dituju, ada kalimat pembuka, ada isi surat, ada kalimat penutup, ada nama pembuat surat. Bagian tempat dan tanggal surat menunjukkan tempat dan tanggal di mana surat tersebut dibuat. Nama yang dituju menunjukkan nama yang dikirimi surat. Bagian kalimat pembuka. Kalimat pembuka berisi menanyakan kabar. Bagian isi surat. Isi surat menunjukkan tujuan surat tersebut dibuat sehingga penerima surat mengetahui maksud dan tujuan dari si pengirim. Kalimat penutup berisi permintaan balasan dari surat yang telah diterima dan permintaan maaf apabila ada beberapa kalimat yang kurang berkenan dibaca oleh si penerima. Nama pembuat surat. Nama pembuat surat menunjukkan identitas pengirim surat dan disertai dengan tanda tangan si pengirim. Seperti apakah bahasa yang digunakan di dalam surat pribadi? Bahasa yang digunakan bersifat santai dan bebas. Nah, itu adalah bagian-bagian surat pribadi. Sampai jumpa lagi teman-teman. Kita bahas kembali. Tadi surat pribadi isinya tentang apa? Nama tanggal, Bagian-bagian, bagi-bagian, bagian-bagiannya itu. Kalau surat pribadi berisi tentang saudara. Tentang apa tadi? Tentang surat yang berisi tentang hiburan boleh. Apalagi keadaan, lokasi. Surat pribadi ditunjukkan kepada siapa? Saudara, kerabat, teman, sahabat. Tidak bisa baca. Terus tadi ada bagian-bagian surat. Ada bagian, ada 6 bagian. Yang pertama sendiri lokasi dan tanggal. Kemudian nama, kemudian nama penerima, isi, terus salam pembuka, isi, salam penutup, yang terakhir adalah nama. Oke, sudah siap? Oke, silakan disiapkan alat tulisnya. Nanti mana? Pakai pen. Pertama yang ini dulu. Itu yang aku ya, amati contoh surat pribadi. Yang A, amati surat pribadi. Kali E. Oke, sudah? Yang A dulu. Amati contoh surat pribadi, coba dibaca ulang. Amati contoh surat pribadi. Untuk sahabatku B, ini. Jakarta. Nah, Yogyakarta, Mei 2026. Untuk sahabatku, Rina, Halo Rina, bagaimana kabarmu?
dan tanggal mulai berangkat. Dikasih tahu. Tanggalnya sekarang. Iya. Bulan berapa, Bu? 11 Mei. Enggak dulu, Bu. Kasih hari. Hari. Pokoknya tadi Yogyakarta 11 Mei. Ini Madiun, Bu. Boleh. Madiun pasti Rebon. Poli. Dari. Dari kok ada. Enggak. Enggak. Wangi tanggal 11. Bu tanggal berapa? 11. Mei ini. Ojo takon. Bulan tanggal Bu. Tadi wis jawab kok ya. Tempatnya itu di mana? Madiun, Caruban, Pilang Kenceng, Pejaya. Balikpapan. Ya rumah kamu dong. Iya, tempatmu. Si Caruban, Caruban 11 Mei. Boleh. Nanti penyakitnya dijajak ya. Caruban 11 Mei. Iya. Hai, halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Terus. Lanjutkan. Alhamdulillah, tiba saatnya istirahat. Gunakan waktu istirahat sebaik mungkin. Halo. Assalamualaikum. Berarti salamnya juga tempatmu, tempat tinggalmu. Coba diinfo. Terus mana? Terserah nama panggilan juga apa. Terserah kalian ucap tentang apa dan ditulis. Bu. Dari. Bu. Boleh dong. Dari. Bebas Tentang aku. Bu dari. Apa? Di sini tulis suratnya. Itu ya, apa yang isi surat nggak harus penuh. Boleh tentang apa lagi lanjut terus kamu cerita tentang semua kemarin aku minta maaf ya Sen. Panjang. Kota. Boleh. Itu tuh. Kota. Pada siapa ini kamu? Deva. Salam berbuka. Assalamualaikum. Halo Deva. Hai Deva. Salam cinta Deva. Iya. Apa
pleno. Salah buka, kalau yang pertama salah pleno berarti dibuka dengan dua salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulis sini untuk Vivi. Assalamualaikum. Oke, isinya kamu mau cerita apa tentang Vivi? Kabarmu gimana? Siapa lagi? Gini sekolah. Ya, kamu boleh ya lanjutkan. Terus kepada siapa ini? Kepada Afif. Mei 2026. Mei 2026. Sudah selesai. Boleh. Nanti 3 menit lagi. Bentar ya, kalau 3 menit lagi Bu Sari bilang sudah, gitu ya. Nah, nanti dilanjutkan nanti lagi. Kita akhiri dulu. Kalau Bu Sari bilang sudah, gitu ya. Kamu sudah tuh. Sudah? Kalau sudah, coba dikumpulkan. Kan? Nanti silakan. Kita kasih lagi, kok saya sabar, kok tawain aja. Iya, saya tahu. Indah banget, saya bentar ya. Nanti kembalikan lagi. Oke. Ya. Oke. Oke. Iya. Sudah. Kamu nak gandeng kita malah. Perhatikan, oke, ini sudah pada selesai. Ada yang belum? Coba dibacakan isi surat dari teman kalian. Coba maju, Anida. Yang lain tolong didengarkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan,
aku dan keluarga bikin kolam yang besar, dan keesokan harinya kolamku sudah jadi, dan sorenya aku ke toko ikan untuk membeli ikan di sana. Ikannya sangat lucu sekali. Baik Elvira. Tentang apa? Tentang membuat kolam. Membuat kolam. Kolam apa? Kolam makan atau kolam renang? Ternyata kolam apa? Ikan. Soalnya Bilqis membeli ikan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Ya, kalau sudah, kita ketemu lagi pelajaran selanjutnya. Diberesin. Masker saja. Banggai langsung sing rapi. Oke, kalau sudah tolong disiapkan. Beresin. Saya ulangi. Salaman ya, salaman. Salaman. Dilihat dulu temennya. Datang. Wassalam. Ulangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo binanah tatim bikiro atil. Konsentrasi. Bitlet. Bitlet. Bitu. Bitri. Bitfar. Bitfive. Oke, kita ketemu lagi di depan. Oke, boleh istirahat. Yeay, tolong ini yang belum selesai. Ya. Tolong ya. Ini nih. Yang sudah dikumpulkan itu kita mulai loh ya. Selesai.